Pemirsa, larangan dan sanksi bagi aparatur sipil negara tertera dengan sangat jelas dalam Undang-Undang Pemilu. Namun hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi pada hari Minggu kemarin, di mana puluhan ribu anggota Forum Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 secara terang-terangan mendeklarasikan dukungannya pada pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Sebagian anggota forum merupakan perangkat desa yang masih aktif. Dan apakah ini termasuk pelanggaran Undang-Undang Pemilu? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mbak, salam sehat buat kita semua. Ya, dan juga hadir Wakil Ketua Umum DPP Abdesi, Sunan Bukhari. Selamat sore Mas. Dan Ketua DPP dari Partai Perindo dan juga Caleg Partai Perindo Dapil Sulawesi Tenggara, Yusuf Lakaseng. Selamat sore Pak Yusuf. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Baik, sebelumnya saya ingin tanyakan ke Mbak Titi terlebih dahulu bahwa ini mendadak para kepala desa tergabung dalam Desa Bersatu memberikan dukungannya kepada pasangan Capres-Cawapres nomor 2. Anda melihat fenomena ini seperti apa Mbak? Ya, pertama kita kembali kepada substansi Undang-Undang Pemilu ya, dan juga Undang-Undang Desa terkait dengan netralitas kepala desa dalam proses pemilu. Jadi memang di dalam pasal 280 ayat 2 disebutkan pelaksana kampanye atau peserta pemilu dalam kampanye dilarang melibatkan kepala desa atau perangkat desa dan perangkat desa beserta juga jabatan-jabatan lainnya. Apa sih esensi dari pasal tersebut, termasuk juga di Undang-Undang Desa tuh jelas kepala desa tidak boleh menjadi pengurus partai politik, tidak boleh terlibat di dalam kampanye pemilihan umum dan seterusnya. Bahkan kalau dia mau maju nyalek, dia harus mengundurkan diri. Posisi kepala desa adalah posisi yang harus netral di dalam proses pemilu. Pasal 282 juga menyebutkan bahwa kepala desa tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan atau menguntungkan dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Nah, kampanye itu apa? Kampanye itu kan kegiatan meyakinkan pemilih dengan menawarkan citra diri. Citra diri itu apa? Citra diri itu ya ada peserta pemilu. Begitu peserta pemilu dalam Pilpres yaitu pasangan calon dan nomor urutnya. Nah, dalam konteks ini kampanye belum boleh dilakukan. Kampanye harus dilakukan 28 November 2023 sampai 10 Februari. Aktivitas yang mengarah kepada tindakan-tindakan berupa tadi meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan atau citra diri itu adalah kampanye di luar jadwal. Ancamannya adalah tindak pidana pemilu sebagaimana diatur di pasal 492 Undang-Undang Pemilu kita. Nah, dengan konteks itu maka dalam hal ini kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa mesti bertindak netral dan kemudian tidak terlibat dalam praktik politik partisan ya terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Selain tadi ada ancaman-ancaman pidana kalau itu berkaitan dengan kampanye, pasal 490, pasal 493. Tetapi kembalilah kepada karakter kepala desa dan perangkat desa sebagai tidak jadi bagian dari kepentingan politik praktis yang memang mereka mestinya tidak dibawa-bawa dan tidak membawa-bawa diri dalam keterlibatan politik praktis. Meskipun dikemas misalnya dalam konteks ini organisasi, persatuan ini, persatuan itu, tetapi kan lihat dulu anggotanya, komposisinya, personelnya itu siapa begitu, yaitu orang-orang yang di dalam Undang-Undang Pemilu kita dilarang dilibatkan dalam kepentingan kampanye. Kampanye itu apa ya? Kepentingan untuk pemenangan pemilu. Jadi saya kira tidak perlu terlalu banyak argumentasi atau terlalu banyak mencari celah-celah hukum. Kita kembali kepada pondasi dasarnya saja bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang dilibatkan dalam kerja-kerja pemenangan menyangkut pasangan calon atau peserta pemilu tertentu. Oke, dilarang bagi kepala desa dan juga perangkat desa untuk terlibat dalam pemilu. Diharapkan netralitasnya, undang-undangnya sudah jelas. Ya, Mas Sunan, tanggapan Anda seperti apa? Sebelumnya apakah sudah tahu bahwa sebetulnya aturan itu juga sudah tertulis? Boleh dinyalakan mikrofonnya, Mas? Tolong di-unmute. Terima kasih. Selamat sore kepada narasumber dan mediator. Saya di sini berbicara atas nama Sekretaris Nasional Desa Bersatu.
perlu dipahami. Kalau dalam pandangan konteks akademis, yuridis, ya kita bersepakat dengan pandangan Bu Titi gitu kan. Tetapi kita harus juga melihat bahwa konteks ini jangan dimanipulatif. Jadi kegiatan kami kemarin itu kan kegiatan rutinan, tahunan. Setiap tahun kita mengadakan yang namanya silaturahmi desa nasional. Jadi bukan kegiatan dadakan, terus kegiatan yang dikondisikan, kegiatan yang di komando. Itu adalah kegiatan rutin yang kami adakan setiap tahun. Kalau 2022 itu kan di Istora Senayan. Nah, kita mengundang Presiden Jokowi dan beliau hadir memberikan arahan. Karena ini tahun politik, ya kami menyadari itu, maka kami tidak mengundang beliau. Gitu. Berarti nantinya iya. Berarti perjuangan kan belum selesai. Revisi Undang-Undang Desa yang kita perjuangkan, ya kan, dari diskusi, lobby sampai ke aksi, ini kan belum dieksekusi oleh pemerintah maupun oleh DPR, gitu loh, ya kan. Jadi kita terus berjuang, makanya kita adakan silaturahmi nasional ini agar rekomendasi yang kita bisa kirim kembali, kita tagih kembali. Ini loh perjuangan kami kok belum dieksekusi, ya kan? Iya. Nah, adapun kemarin Gibran Rakabuming Raka itu kita undang sebagai wali kota loh. Kita undang sebagai wali kota Solo, tokoh muda, ya kan? Yang punya prestasi membangun kota Solo dalam 2 tahun. Itu punya kemajuan yang sangat pesat. Kita harus objektif lah melihat persoalan ini. Tidak usah terus setiap gerakan kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa itu selalu diasumsikan sebagai gerakan politik massal nasional yang dikondisikan oleh elit nasional. Oke, baik, berarti apakah nantinya akan ada silaturahmi nasional juga ke paslon lain, dalam hal ini Ganjar Mahfud dan juga Anies Caimin? Kita mengadakan kemarin itu kan setiap tahun 1 kali. Ya nanti di Jawa Timur kita akan adakan, di Jawa Tengah juga kita akan adakan, karena ini adalah rutinitas tahunan dari 8 organisasi desa, penggerak desa yang sekarang bergabung di dalam Desa Bersatu. Seperti itu. Oke, baik. Pak Yusuf Lakaseng, Anda bisa memberikan tanggapan Anda? Ya, sejak semula saya itu sudah berkesimpulan setelah Gibran lolos sebagai kontestan pemilu lewat proses di MK yang tidak fair, melanggar etika, ya, sehingga banyak orang menyebut sebagai cawapres selundupan yang berhubungan langsung dengan presiden sedang berkuasa. Presiden adalah ayahnya dan Gibran adalah anaknya. Semenjak itu saya menyimpulkan bahwa pemilu jujur itu hanya tinggal ilusi saja, ya, karena tidak mungkin ya calon ini yang dipaksakan masuknya ini ya sampai melanggar banyak hal, akan meninggalkan partai yang membesarkan mereka, bisa dibiarkan begitu saja berlaga tanpa ada intervensi untuk memenangkannya. Jadi ini adalah bagian dari semua yang kita khawatirkan itu. Kemarin itu jelas-jelas memang ada deklarasi, bahkan semua media bisa meliput. Banyak peserta yang hadir menggunakan baju bersimbol nomor 2, nomor pasangan Prabowo Gibran. Jadi ini sesungguhnya adalah pelanggaran yang serius ya terhadap undang-undang pemilu, bahkan undang-undang desa sendiri. Makanya saya berharap Bawaslu tidak tinggal diam ini, ya. Ini adalah satu hal yang vulgar dilakukan, pelanggar serius. Dan sebenarnya kalau para aparat desa ini cerdas saja sedikit, ya, mereka mestinya kan bikin acara silaturahmi, mengundang ketiga-tiganya pasangan calon, dengar visi misi mereka soal desa, ya, tanpa ada embel-embel kampanye, itu mungkin akan lebih elegan, gitu ya. Dan lebih dilihat bahwa, oh ya, memang perangkat desa ini sedang menyemarakan pesta demokrasi kita dengan ide-ide dan gagasan
para calon presiden tentang masa depan desa dan kesejahteraan masa depan kepala desa, perangkat desa dan badan perwakilan desa itu tidak cerdas menurut Bang Yusuf begitu? Kenapa? Jadi menurut asumsi Bang Yusuf, kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa itu tidak cerdas. Oh bukan, itu kesimpulan Bapak ya, kesimpulan Pak Sunan. Harusnya memang konsen saya adalah mengatakan bahwa Bapak-bapak tahu ini adalah masa kontestasi ya. Pasangan calon sudah mendaftar, sudah ditetapkan. Saya ingin sampaikan kepada Bang Yusuf, mana ada yang katakan Pak Yusuf bahwa banyak sekali di situ orang pakai baju partai, pakai baju nomor urut 2. Bisa nggak buktikan videonya? Bisa nggak buktikan fotonya? Saya mengutip di media ya, saya mengutip berita media. Ya tidak boleh dong mengutip media, Anda harus buktikan itu, Anda harus buktikan. Iya, Mas Sunan. Baik, Mas Sunan. Kan saya tidak hadir di lapangan, Pak Sunan. Media yang hadir di sana meliput. Karena mungkin media ngarang-ngarang liputnya. Baik, Mas Sunan. Tadi Anda sempat menyampaikan bahwa ini adalah silaturahmi nasional yang biasa dilakukan dan setahun itu hanya 1 kali. Saya ingin menanyakan kepada Mas Sunan, kenapa tidak diadakan saja agendanya langsung 3 paslon dihadirkan atau di hari yang sama mungkin waktunya berbeda-beda melakukan silaturahmi terhadap 3 paslon. Itu tadi salah satu statement yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Mungkin Mas Sunan punya penjelasannya atau tanggapan terkait dengan hal itu, Mas? Ya pada intinya seperti ini. Kita ini kan kolektif kolegial di dalam memutuskan setiap keputusan gitu kan. Kita ini kan sekarang lagi momentum mencari tokoh-tokoh yang punya prestasi ya kan, terus bisa diharapkan di masa depan. Nah di dalam hasil rapat kolektif kolegial itu ya kita kan tidak mungkin mengundang banyak tokoh karena waktu juga terbatas. Jadi ya kita undang wali kota Solo sebagai hasil dari diskusi kumulatif yang kita hasilkan. Baik, Mbak Titi, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa jangan sampai ada celah hukum. Atau mungkin saat ini yang Mbak Titi lihat begitu dan juga bisa sampaikan apakah sebetulnya ini termasuk hal yang melanggar begitu? Ya, kita bicara dalam perspektif publik ya, dan juga konstruksi hukum yang memang meminta kepala desa dan perangkat desa itu untuk tidak terlibat dalam politik praktis selama proses pemilu. Ini kan sudah menjadi diskursus dan kontroversi di publik. Maka langkah tindak lanjutnya adalah harus diluruskan oleh otoritas. Otoritasnya siapa? Tentu saja Badan Pengawas Pemilu yang punya kewenangan melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Ini harusnya sudah menjadi temuan awal, informasi awal untuk ditindaklanjuti sebagai temuan oleh Bawaslu. Sehingga dia tidak berkembang menjadi polemik di publik, tetapi mendapatkan penilaian atas kajian oleh pihak yang punya otoritas. Karena tadi ya, ada keterlibatan dari kepala desa, perangkat desa, dan menghadirkan orang yang berstatus sebagai peserta pemilu, yaitu calon wakil presiden. Meskipun Mas Gibran ini adalah wali kota, tapi jangan lupa, kita berada di tengah tahapan pemilu, di mana pasangan calon sudah ditetapkan, satu Indonesia tahu bahwa Mas Gibran adalah calon wakil presiden. Sebentar lagi kampanye, bajunya Mas Gibran itu baju yang dipakai identik dengan pasangan calon tertentu begitu ya, pasangan calon nomor urut 2. Jadi saya kira posisi hari ini adalah Bawaslu yang mesti bisa sigap, cepat, responsif menyikapi. Yang kedua, kalau di masyarakat kita ada stigma, ada stereotip bahwa proses pemilu misalnya berjalan dengan tidak netralnya kepala desa atau perangkat desa karena ada keberpihakan atau tindakan yang lebih memberikan keuntungan pada salah satu pasangan calon tertentu, ini akan terus tereskalasi menjadi ketidakpuasan atau bukan tidak mungkin akan terus berlanjut menjadi keberatan-keberatan hukum bahkan sampai kepada perselisihan hasil pemilu nanti. Jadi lebih baik kita ini semua menjaga prosesnya sehingga publik percaya proses pemilu berjalan tanpa cawe-cawe aparat pemerintahan, tanpa cawe-cawe kepala desa, tanpa cawe-cawe perangkat
menyalurkan aspirasi. Nah, dalam konteks penyaluran aspirasi, dalam hal ini saya kira kita punya ruang-ruangnya ya. Tanpa harus terlibat dalam praktik politik praktis. Apalagi pasangan calon kita bukan cuma satu, tapi ada 3 begitu. Kalau ingin menghadirkan bagaimana perspektif mereka, mendengarkan visi besar mereka soal desa, mestinya itu diberlakukan dengan cara-cara yang proporsional, berimbang, dan juga memberikan keadilan perlakuan kepada pasangan calon. Sebab kalau tidak, publik itu tidak salah kalau punya logika dan stigmanya, tapi sayangnya itu bisa mempengaruhi kredibilitas proses pemilu kalau tidak ditempatkan dengan baik, Mbak. Oke, baik. Mas Sunan, Anda punya penjelasan apakah karena yang tadi Mbak Titi sampaikan, kita tidak bisa membendung persepsi publik. Nah, mungkin Mas Sunan punya penjelasannya apakah sebelumnya sudah pernah melakukan pendekatan begitu kepada pasangan calon yang lain, namun berhalangan mungkin waktunya, apa yang akhirnya membuat kepada pertemuan ini atau dukungan atau inisiatif ini akhirnya kepada pasangan calon nomor 2? Ya, kami tidak ingin terjebak pada stigma itu. Yang jelas, kami kan Desa Bersatu yang di dalamnya itu ada 8 organisasi penggerak desa, ya harus cawe-cawe di dalam pemilu ini agar pemilu ini sukses, tingkat kehadirannya itu seperti yang diharapkan, ya kan, lebih dari 75% atau bahkan kalau bisa 90%, ya kan. Terus kondusivitas di desa, karena suara terbesar ini kan mayoritas suara desa. Jadi pantas dong kalau kami ikut cawe-cawe untuk mensukseskan pemilu ini. Tapi jangan kami distigma sebagai bagian, ya kan, dari mobilitor untuk politik praktis. Ingat ya, Silatnas kami kemarin tidak ada alat peraga kampanye, tidak ada deklarasi dukungan kepada calon tertentu, kan? Nah, terus kenapa publik mempertanyakan netralitas kami? Betul, terus karena publik selalu memanipulasi statement gitu loh. Saya kira sering sekali memojokkan kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Contoh ini, dulu ketika Silatnas 2022, kami dianggap sebagai gerbong yang mendukung 3 periode Presiden Jokowi. Padahal pada saat itu ada seorang kepala desa dari Aceh. Itu bertanya, Pak Jokowi, kami ini kepala desa menjabat 6 tahun 3 periode. Kenapa Presiden tidak bisa menjabat 3 periode? Dijawab oleh Pak Jokowi, tidak bisa karena konstitusi membatasi 2 periode. Tetapi yang muncul di publik ini di follow up sehingga menjadi berita yang sensasional bahwa Presiden Jokowi menggerakkan kepala desa mendukung 3 periode. Naif kan demokrasi kalau seperti ini? Ya kita harus cerdas juga melihat persoalan ini secara utuh, komprehensif gitu loh. Oke, berarti pernyataan dari Mas Sunan adalah tidak ada deklarasi. Tapi di layar tadi saya melihat ya Mbak, itu tertulis calon wakil presiden Republik Indonesia di backdrop ketika Gibran naik ke atas panggung. Jadi konteksnya kalau memang wali kota itu bisa diputar balik ya, karena saya melihat di layar. Berarti kan konteksnya bukan sekedar wali kota. Kalau kita memang ingin membebaskan kepala desa atau perangkat desa dari politisasi proses pilpres, maka kehati-hatian itu yang harus dikedepankan. Ketika misalnya publik melihat contoh dari warna baju kan punya tendensi pada proses pilpres. Tadi juga tulisan di layar. Jadi tidak salah kemudian. Jadi jangan-jangan Pak Sunan yang membawa ini kepada peluang untuk dipolitisasi justru kondisi-kondisi objektif tadi gitu. Iya. Masyarakat kan melihat apa yang ada di layar yang mereka bisa simak di media begitu. Kira-kira begitu Mbak? Iya. Silakan Pak Sunan. Kalau tadi Pak Sunan menyampaikan bahwa tidak ada deklarasi. Namun tadi Mbak Titi juga menyampaikan bahwa sebetulnya di kasat mata yang terlihat di media dari warna baju, kemudian semua yang dipandang di kasat mata tampak jelas seperti itu, seolah-olah seperti ada dukungan secara terbuka. Maaf, ini yang disebut di backdrop yang mana? Kami memerintahkan kepada I.O. agar mencetak banner Silatnas Desa tidak ada alat peraga kampanye satupun, ya kan, yang dipasang di situ yang menimbulkan persepsi
ganda gitu. Terus kalau terkait dengan bajunya Mas Gibran, ya hak dia dong memakai baju biru muda. Ibu memakai baju putih memang sekarang ada larangan, Ibu Titi, atau sekarang Bang Yusuf? Kalau saya kan bukan calon, Pak. Kalau saya cuma dosen biasa. Makanya dalam situasi politik hari ini, karena rentan ada politisasi, jangan melarang stigma atau persepsi publik. Harusnya kehati-hatian itu berangkat dari para kepala desa yang memang harus netral, Pak. Loh enggak, kami pakai baju putih dilarang tidak? Ya kan Bapak bukan calon, kita kan bicara Mas Gibran yang tadi memang di plasma memang terlihat Pak Sunan. Mas Sunan tadi memang di plasma sangat jelas terlihat dukungan terhadap cawapres Gibran Rakabuming Raka ya nomor 02. Kami tidak melihat itu. Oke. Nanti kita akan putarkan, nanti akan diputarkan dan ditunjukkan jika memang tercapture oleh teman-teman di control room. Baik, Pak Yusuf terlebih dahulu Pak, ini ada perdebatan bahwa sempat ini bisa dilihat sangat jelas di plasma belakang, calon wakil presiden Republik Indonesia, Pak Yusuf dan juga Mbak Titi dan juga Mas Sunan. Gimana respon dari Pak Yusuf, Pak? Ya sudahlah Pak Sunan, tidak usah lagi dengan berbagai macam apologi ya. Memang kemarin itu dimaksudkan untuk ini kok mendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Mau siapa lagi kan? Karena sudah jelas yang diundang cuma pasangan Prabowo dan Gibran, yang datang adalah Gibran. Jadi begini, menurut saya ini abdesi ini harus juga mencerahkan para anggota-anggotanya, kepala desa itu ya, bahwa ada larangan yang dilarang oleh undang-undang. Kalau ada larangan begitu berarti ada maksudnya agar kontestasi kita, demokrasi kita berlangsung dengan fair play, sehingga siapapun yang terpilih nanti melahirkan legitimasi yang kuat. Pak Sunan, harus ada penyadaran begitu ya, karena saya tahu juga, saya itu banyak teman saya di kepala desa, tidak semua kepala desa itu mendukung satu pasangan calon. Ada aspirasinya juga, dia secara pribadi mendukung ke A, ke B, dan ke C gitu loh. Jadi saya kenapa harus menyayangkan ada forum yang secara telanjang begitu ya diarahkan kepada satu pasangan calon. Saya baca juga di media, salah satu media, bahwa 2 minggu sebelum pertemuan ini teman-teman pengurus asosiasi kepala desa ini bertemu dengan presiden kita ya. Walaupun itu tidak dilarang pertemuan itu, bahkan itu bagus, tapi karena ini masa kontestasi dan yang di salah satu peserta kontestasinya anak presiden, jadi tidak bisa tidak kecurigaan bahwa ini adalah satu mobilisasi tidak bisa terhindarkan, Pak Sunan. Jadi begitu. Mohon maaf Bang Ucup, jadi tolong membahas konteks itu jangan terpisah-pisah. Jadi kalau teman-teman abdesi kemarin itu bertemu presiden di Istana Negara, itu dalam konteks menagih RUU Undang-Undang. Itu. Ya, itu saya bilang itu bagus. Bertemu presiden, konteksnya sama. Tidak ada pembicaraan politik di situ. Kalau Anda menganalisa seperti itu, sumbernya dari mana? Yang jelas aja dong. Ya, saya nggak tahu ada pembicaraan, tapi faktanya 2 minggu setelah itu ada pertemuan mobilisasi 20.000 orang dan yang hanya diundang adalah Gibran. Tunggu, jadi logika berpikir Anda itu terputus. Ya, logika berpikir Anda itu terputus. Beda konteks, Bos. Jadi begini, itu kan sudah jelas silaturahmi nasional itu adalah agenda rutin nasional kami, itu. Ya, nggak ada masalah itu. Agenda rutin. Dan baru Anda boleh mengkaitkan pertemuan kepala desa, perangkat desa kemarin ke Istana Negara itu ada kaitan dengan ini. Tidak ada penjelasan politis. Oke, baik. Tidak ada agenda politik. Ini hanya silaturahmi nasional yang dilakukan tahunan. Mbak Titi, pertanyaan saya adalah bahwa Undang-Undang ASN dan juga pemilu yang mengharuskan tetap netral dan seluruh paslon juga dipersilakan untuk berkampanye dan juga bersosialisasi. Hanya dengan waktu yang sangat singkat tadi Mas Sunan sampaikan itu, jadi tidak memungkinkan untuk meraup atau bersilaturahmi dengan 3 paslon. Masuk akal Mbak Titi? Ya, kalau mau memperlakukan secara adil dan setara itu tidak bisa begitu ya. Kita ini berhadapan dengan pemilih kita.
yang perlu diyakinkan bahwa proses pemilu itu berlangsung dengan luber, jurdil, dan demokratis. Jadi apalagi kepala desa, perangkat desa itu diperintahkan oleh undang-undang untuk netral dan tidak terlibat dalam politik partisan. Maka keterlibatan aktor-aktor yang sedang berkompetisi akan sangat mudah sekali dibaca sebagai bagian dari aktivitas politik begitu. Oleh karena itu bagi saya mestinya kepala desa di tengah kompetisi yang sangat kompetitif, yang sangat membelah, di mana para pihak itu saling mengawasi satu sama lain. Kalau tidak mau dinilai sebagai tindakan yang berpolitik praktis, maka pandai-pandailah membawa diri, pandai-pandailah menahan diri. Lagi pula kan untuk kepentingan advokasi misalnya, dalam rangka menggolkan undang-undang desa yang sejalan dengan aspirasi teman-teman kepala desa yang memang punya kekuatan dan personel yang sangat besar, itu kan ada cara-cara yang lebih bisa menjaga persepsi bahwa teman-teman kepala desa ini tetap netral dan tidak berpihak. Nah, kalau situasinya misalnya hanya menghadirkan satu pasangan calon, lalu juga tidak ada rencana untuk berdialog dengan calon yang lain, ya itu gampang saja gitu ya, masyarakat pasti akan menilai ada kepentingan atau interest yang tidak yang lebih besar terhadap calon tertentu. Kalau saya gini aja Mbak, saya tuh sayang sama pemilu kita. Jangan sampai ekses dari peristiwa ini membuat masyarakat kita sulit percaya bahwa kepala desa itu betul-betul akan berada pada posisi tengah untuk semua pasangan calon dalam kapasitas dia sebagai pemimpin desa. Nah, ini memang mereka itu unit yang paling dekat dengan kita sebagai publik begitu ya. Tetapi justru karena dia berdiri di banyak kepentingan orang, sikap bahwa dia akan tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, itulah yang harus diyakinkan kepada publik kita hari ini. Dan kalau tidak, ini eksesnya buruk loh. Ini akan berlarut-larut terus dan bukan tidak mungkin bahkan sampai berujung pada perselisihan hasil karena dianggap telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif melibatkan organ negara yang namanya kepala desa dan perangkat desa. Baik, yang kita terakhir, tidak mau itu terjadi tentu saja. Ya, baik. Yang terakhir, Mas Sunan silahkan pernyataan Anda dengan singkat. Ya, terima kasih. Bang Ucup dan Ibu Dr. Titi. Jadi persepsi Anda, terus bacaan Anda, kami menyadari dan kami berterima kasih karena diatensi, dievaluasi, dikritisi. Akan tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa itu adalah ujung tombak. Dan ujung tombak juga ujung tembak di masyarakat desa sebagai bagian dari kultur budaya yang membangun peradaban Indonesia di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Silatnas desa itu kami wujudkan sebagai bentuk bahwa kami ingin memberikan informasi kepada publik. Kami hadir di sini untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Baik, jika memang sudah dipahami bahwa kepala desa adalah ujung tombak dan juga ujung tembak, mudah-mudahan bisa bersikap dengan netral seperti yang tadi sudah menjadi pembahasan bersama dan kita sama-sama menjaga pesta demokrasi yang tinggal beberapa bulan lagi ke depan. Terima kasih sekali untuk waktunya pakar hukum kepemiluan Mbak Titi Anggraini dan juga Wakil Ketua Umum DPP Abdesi Mas Sunan Bukhari dan juga Ketua DPP Partai Perindo dan juga Caleg Partai Perindo dari Dapil Sulawesi Tenggara Yusuf Lakasek. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore.